Iya. sebelum penyaliban. Kalau yang tujuannya menggagalkan penyaliban Yesus itu dari iblis. Nah, kalau yang gini, kalau yang sekarang ada berita Yesus tidak disalib, Yesus diserupakan, itu pengajaran sesat. Tapi yang meneriaki salibkan dia dihukum juga loh. Iya. Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kembali bersama dengan kami di podcast Kebenaran, di mana seperti biasa kami akan berbincang-bincang atau berdiskusi tentang tema-tema kekristenan. Dan seringkali yang kami bahas adalah justru pandangan pemikiran orang-orang tentang Alkitab. Memang tentang Alkitab ini sebenarnya ada banyak pro dan kontra, begitu. Tetapi kalau bicara jumlah, sudah pasti banyak yang tidak setuju dengan keberadaan Alkitab. Sebenarnya setuju atau tidak setuju itu adalah kehendak bebas manusia. Karena kita tidak bisa paksa orang untuk mau ikut Tuhan atau tidak. Karena Tuhan sendiri tidak bisa memaksa. Tetapi seringkali ada pandangan-pandangan yang begini loh Pak Kurnia, yang sebenarnya mereka mencoba menafsirkan Alkitab dan akhirnya akibat dari pandangan tersebut justru hasil dari pemikiran itu justru memutarbalikkan fakta atau kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Dan kami ada di sini tentu dalam rangka memberikan penjelasan atau berusaha untuk meluruskan kesesatan. Karena memang Alkitab sendiri memberitakan untuk orang-orang benar untuk tidak tenang-tenang saja saat ada kesesatan diberitakan. Tetapi buat orang yang mendengarkan, berarti termasuk saudara, adalah pilihan Anda sendiri untuk percaya atau tidak. Kami berharap penjelasan kali ini Anda bisa tonton dari awal sampai akhir, dan Anda memakai logika Anda, dan akhirnya Anda bisa menimbang apakah ini logis atau tidak. Baik, selamat malam. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Malam hari ini saya ditemani oleh Pak Diaken Yusias. Selamat malam, Pak Yusias. Malam, Adikku. Ya, tetap semangat ya. Amin. Ada Saudara Hilman. Iya. Ini sudah beda generasi. Generasi paling bawah. Tapi otaknya canggih. Gitu ya. Meskipun Bukan robot ya Pak ya? Bukan robot. Bukan. Tapi pintar, cerdas. Karena beliau ini dididik pengetahuannya tentang Alkitab. Jadi siapa saja yang memang belajar Alkitab pasti cerdas. Saudara Hilman ini cerdas. Juga ditemani oleh Pak Gembala Kurnia. Selamat malam Pak Yus. Ya. Pak Kurnia. Hari ini beliau tetap setia mendampingi kami di sini. Menjadi narasumber yang akhirnya beliau akan mencoba membedah permasalahan hari ini sesuai dengan konstruksi Alkitab. Baik, malam hari ini kayaknya favoritnya Pak Yus. Itu lagi-lagi tentang Donitan. Donitan itu bikin satu video. Kami akan coba mengupas pernyataan Donitan ini. Ini judulnya lumayan menarik perhatian orang Kristen. Yesus rela disalib. Tidak rela disalib. Oh enggak, judulnya Yesus rela disalib. Tapi dia kasih tanda tanya. Ada tanda tanyanya. Jadi sebenarnya cara bacanya Yesus rela disalib gitu. Apakah Yesus rela disalib? Di dalam satu video ini sebenarnya dia mencoba mengutip ajaran-ajaran Yesus Kristus, Pak. Salah satu yang paling fundamental adalah tentang penyaliban Kristus. Karena menurut beliau mengutip dari Alkitab sendiri, hebat loh dia. Dia menyerang Alkitab tidak pakai kitab lain. Dia pakai Alkitab. Rupanya beliau ini mencoba mempelajari Alkitab setiap hari, gitu loh. Jadi dia bilang nomor satu, Yesus itu sebenarnya tidak rela disalib. Karena kenapa? Waktu malam sebelum Yesus disalib, dia kan berdoa di Taman Getsemani.
yang bunyinya kira-kira itu tentang ini Pak katanya. Tentang nego. Nego yang bunyi doanya adalah, Bapak kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Kan gitu. Biar Tapi- cawan ini berlalu. Dia nggak kutip yang itu. Oh, udah kutip yang lain. Nah, dia kutip yang kalau bisa biarlah cawan ini berlalu. Nah, Stop sampai di situ. Berarti kan ini sebenarnya menurut dia Yesus itu nggak rela disalib karena dia nego gitu sama Tuhan. Negosiasi. Kalau bisa jangan pakai salib lah, gitu ya. Kalau perlu Donitan yang disalib aja. ini kayak tawar menawar di pasar ini kayaknya. Ini kan Nah, Con. gantinya aja. Gantinya disalib aja gimana? Kayaknya dia nggak rela nih disalib. Nggak rela dia Seperti disalib. ini kan kalau menurut pengertian dia, iman dia kan diserupakan ya. Biar Tuhan apa Donitan yang diserupakan ya. Tetapi ya ini memang sekedar pembicaraan. memang sebenarnya sejak zaman purbakala, kita bilang sejak zaman purbakala. Waktu Yesus disalib sendiri sebenarnya kan ada banyak kesaksian. Waktu Yesus dikubur, ada Alkitab bilang ada banyak orang bersaksi bahwa mayatnya dicuri, kan gitu. Iya. Bahkan sampai penjaga-penjaga sekalipun itu dibayar. Kan gitu. Dan keterangan tentang kematian Yesus yang palsu itu banyak beredar. Nah, oke. Tetapi tentu Alkitab yang adalah sebagai firman Tuhan, sebagai satu-satunya firman Allah, dia tidak perlu dibela. Dia akan membela dirinya sendiri. Kan gitu. Siapa kita bela-bela Tuhan? Kan kita nggak akan pernah berhasil menjadi pengacaranya Tuhan, toh? Kalau Tuhan kita bela, namanya bukan Tuhan. Itu Tuhan membela kita. Iya, betul. Tuhan yang bela kita. Iya. Soalnya Tuhan kalau kita ilustrasikan seorang bapak, Iya, ya kan? iya. Bapak itu akan mengayomi anak-anaknya kan. Iya, Gitu. Masa Tuhan perlu bela? Perlu minta pembelaan dari umatnya nggak perlu. Iya. Jadi kalau Tuhan perlu pembelaan dari umatnya, itu bukan Tuhan yang maha kuasa. Iya, amin, amin. Jadi Alkitab sendiri yang akan membela dirinya sendiri. Iya. Yes. Oke. Lalu kata dia beriring dengan rentetan kisah perjalanan Yesus disalib ini, Yesus juga sebenarnya ngeyel. Kata dia, ngeyel, saya ngeyel apa nih Yesus? Kekanak-kanakan Yesus itu di mata Donitan. Iya. Jadi kata dia gitu. Dia kan mengajar kalau ditampar pipi kanan dikasih Di kiri. pipi kiri. Waktu di Mahkamah Agama kan ada prajurit tampar tuh, kan gitu. Yesus bilang, kenapa kamu tampar aku? Kan gitu. Jadi Yesus nggak rela nih pipinya ditampar. Padahal Yesus ngajar. Bukan nggak rela protes dia, Pak. Protes sama prajurit. Mempersembahkan katanya. Jadi memang, begini loh Pak. Kalau banyak orang yang akhirnya percaya kepada pemberitaan Donitan, sebenarnya menurut saya sebenarnya orang tidak harus langsung percaya. Dia kan bisa cek di Alkitab bagaimana tentang penyaliban Yesus Kristus. Tetapi malam hari ini saya ingin Pak Kurnia memberikan penjelasan secara jelas bagaimana kejadian rentetan peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Apakah benar-benar Yesus itu rela disalib? Gitu loh. Artinya gini loh Pak, sebenarnya kan Alkitab mencatat nggak ada dosa gitu. Untuk apa juga dia mati juga? Apakah nggak ada jalan lain? Ya. Benarkah Yesus itu mau menyelamatkan umatnya kok mesti repot-repot juga sampai mati di kayu salib? Kalau dia repot menyelamatkan umatnya dengan cara disalib, berarti kan dia kurang maha kuasa juga. Gitu loh. Apakah harus Tuhan turun tangan langsung menyelesaikan dosa-dosa manusia sehingga hanya dengan cara itu saja manusia bisa selamat? Baik, silakan akunnya saya berikan ruang dan waktu untuk menjelaskan permasalahan. Ya, salah satu ayat yang dianggap Tuhan Yesus tidak rela disalib. Itu kan dia kutip di Lukas 22 itu, ayat 36. Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah yang membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah yang menjual jubahnya dan membeli pedang. Ya, jadi ya berhenti di situ.
Gitu. Jadi kalau membaca Alkitab berhenti, gitu, nggak secara keseluruhan, tidak lihat konteksnya, langsung dia ngomong, kan nggak rela disalib, Karena suruh murid-muridnya beli pedang. Beli pedang gitu. suruh beli pedang. Jadi ini suatu beli pedang untuk perlawanan, Pak ya. Perlawanan diasumsikan oleh Perlawanan. Donitan, kan gitu. Dia kira nanti perang ini, harus perang. Begitu. Jadi dari kalau baca Alkitab titik begitu kan, kemudian dia tarik kesimpulan sendiri begitu, ya bisa macam-macam. Jadi bisa simpulkan jadinya, kan lu tuh siap-siap beli pedang. Kalau siap-siap beli pedang kan berarti mau bela diri, gitu. Mau jaga-jaga supaya kalau ada yang datang dikeluarin pedangnya, gitu. Kalau murid-muridnya itu ada 11 kan, berarti paling nggak ada 11 pedang. Gitu. Nah, tetapi baca Alkitab itu tidak boleh berhenti begitu. Gitu. Nah, sebenarnya ayat ini tidak mengartikan memang Tuhan Yesus tidak rela Atau mau melawan. atau mau melawan. Nah, coba dibaca nih ayat 37 nih. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Nats kitab suci harus digenapi padaku. Yesus Kristus adalah Mesias. Iya. Segala sesuatu tentang Mesias yang tertulis di dalam kitab Nabi, ya kan? Nabium, Ketorat, Torat, Nabium, Ketubim, Mazmur. itu harus digenapi. Semua yang tertulis tentang aku digenapi. Nah, di sini nats kitab suci yang dimaksud oleh yang dikutip Tuhan Yesus ini adalah di dalam Yesaya yang bunyinya ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Ya, ini dimaksud Mesias, Pak ya. Ya, Yesus Kristus berarti ya. ya, Mesias Iya. ini kan bicara Yesaya. Iya. Nah, kalau kita baca Yesaya pasal 53, jadi kenapa Tuhan Yesus nyuruh beli pedang? Karena memang ada sudah dinubuatkan dulu dan ini harus digenapkan, gitu. Yesaya 53 ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Dan karena ia terhitung di antara apa? Pemberontak. Berarti dia seperti anggapan, maksudnya dia seperti pemberontak. Ya, di antara pemberontak-pemberontak itu. Jadi dianggap Mesias itu akan dianggap orang dia pemberontak. Gitu. Oke. Makanya perlu pedang itu, Pak ya. Makanya Tuhan Yesus kamu beli pedang kan gitu supaya menggenapkan ayat ini dianggap kelompok Tuhan Yesus dianggap orang luar itu komplotan pemberontak. Kan gitu. Jadi bukan maksudnya Tuhan Yesus untuk nanti melawan prajurit-prajurit Mahkamah Agama atau melawan prajurit-prajurit Roma, tidak begitu. Nah, kemudian lanjutkan di Lukas tadi, ya 37. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Nah, sedang digenapi 38. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang, jawabnya sudah cukup. Jadi suruh bawa pedang, berapa pedang akhirnya? Dua Cuma aja. bawa 2. Gitu. Padahal muridnya 12, Pak. Padahal muridnya ada 11. Yudas kan udah pergi. Oh, iya. Oh ya, Yudas pergi. Jadi Tuhan cukup bawa 2. Akhirnya cuma bawa 2 itu. Nah, nanti pedang ini dipakai untuk apa ini? Gitu kan? Iya, tujuannya. Tujuannya untuk apa nih? Ya, rupanya ya nanti kita membaca bandingkan kitab Injil yang lain itu pedang ini yang pegang salah satunya yang megang ini kan 2 pedang. Iya. Iya. Yang megang itu satunya Petrus. Dua-dua. Lukas 22 ayat 49 sampai 51. Yang pedang tadi, Ketika mereka ya. yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mustikah kami menyerang mereka dengan pedang? Nah, jadi tadi kan bawa pedang 2. Iya. Gitu kan, bawa pedang 2. Jadi murid-murid itu bawa bertanya, ini harus diserang nggak? Ini kan Yudas sudah cium ini. Nah, Yudas yang ayat 48 itu, Yudas engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman kan Mencium, gitu. iya. Dia mencium. Nah, muridnya berkata, gimana nih murid kita serang nggak nih? Kan gitu. Nah, lanjutkan. Nah, dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Iya. Jadi kalau tujuan pedang itu untuk melawan Atau tidak rela disalib. atau tidak rela disalib, ini kan
kesempatan ini nggak usah disambung aja di telinga hamba ini kan gitu. Biar berlangsung aja ininya gitu Ya, kan. biar berlangsungnya nggak usah Tuhan Yesus, sudahlah kan gitu. Nah ternyata Tuhan Yesus itu menjamah telinga orang yang dipotong itu disambung lagi gitu. Coba bandingkan di Yohanes pasal 18, baru kita akan tahu rangkaian cerita kitab Injil ini. Jadi kitab Injil ini melihat satu sisi itu dari berbagai sudut gitu. Jadi kan lengkap gitu. Jadi yang surat Injil ini saling melengkapi. Saling melengkapi. Gitu. Jadi jangan dipertentangkan, tapi saling melengkapi. Ya, Yohanes pasal 18 ayat 10 dan 11. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Nah, Injil Yohanes kasih nama Malkus. Yang dipotong pedangnya Petrus. Yang memotongnya itu Petrus. Nah, ayat 11 itu. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Jadi Tuhan Yesus itu bukan tidak rela. Yesus sendiri bilang, bukankah aku Harus minum cawan itu. minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku. Berarti perkataan si Donitan Nego itu ya suruh baca ini Donitan ini. Jadi pengertian di Taman Getsemane Tuhan Yesus berdoa itu bukan pengertiannya Tuhan Yesus nego kalau bisa jangan disalib lah gitu. Atau saya nggak mau disalib lah, cari yang lain aja, nggak begitu. Nah, kita bandingkan juga peristiwa ini di Matius 26 ayat 52 sampai 56. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Nah, ini berarti bicara sama Petrus kan? Petrus tadi yang hunus pedang. Yang Terus Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? nah ayat 54. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Ya, jadi Tuhan Yesus bilang kepada Petrus itu, kamu sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat. Kan begitu. Gak usah 12, dikirim satu aja berantakan mereka kan. Gitu. apalagi 12 pasukan. Apalagi 12 pasukan. Lebih 12 pasukan Tuhan Yesus bisa panggil. Gitu. Nah, cuma itu tidak dilakukan. Iya. Itu kan sebenarnya membuktikan bahwa kerelaan dari Tuhan Yesus untuk meminum cawan itu. Kan seperti itu. Karena dia harus mengalami hal itu. Harus mengalami itu. Lalu kalau dibilang begini, kok di pengadilan itu dia bantah-bantah? Iya. Kan gitu. Ditampar kok bantah-bantah? Sebenarnya kan dia gini. Yang dimaksud itu dia ditampar itu dia waktu itu di hadapan Hanas. Nah, Hanas ini adalah mertua Kayafas. Jadi Hanas ini mantan dari imam besar. Pada waktu itu dia bukan imam besarnya. Iya. Imam besarnya pada waktu itu Kayafas. Cuma Hanas ini adalah mertua dari Kayafas. Iya. Jadi sebelum dihadapkan kepada Kayafas, ini Tuhan Yesus dibawa ke hadapan Hanas. Nah, di hadapan Hanas ini Tuhan Yesus ini diadili di situ. Tuhan Yesus di situ bilang begini, salahku apa? Aku setiap hari mengajar di bait suci. Nah, itu langsung digampar. Gitu sama prajurit itu kan. Begitu ngomong sama imam besar gitu. Padahal itu juga bukan imam besar itu udah mantan kan gitu. Bukan mantan imam besar itu. Jangan ngomong begitu. Tuhan Yesus baru ngomong, apa salahku? Kan begitu. Dia juga bukan digambarkan ngeyel kayak si Donitan ngeyel bantah-bantah. Enggak begitu. Jadi itu tidak ada penggambaran di situ bahwa Tuhan Yesus tidak rela untuk disalibkan seperti itu. Nggak ada cerita begitu. Nah, Pak, tapi kalau misalnya gini, saya tahu bahwa yang dikutip oleh Donitan itu adalah yang Matius 26 ayat 39. Seolah-olah seperti itu, seolah-olah itu
seperti Yesus Kristus itu nggak rela gitu. Misalnya Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku," Oh, di doanya ya ini. dia di doanya ini, "jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku." Nah mungkin si Donita ini menyalahpahami bahwa Yesus Menolak. Kristus itu nggak rela, Menolak. menolak. Negosiasi. Ya, sedang negosiasi sama Tuhan gitu. Tetapi janganlah seperti yang kukendaki. Nah, kalau di Matius 26 ayat 42-nya, dia pergi lagi 2 kali. Jadi hitungannya kalau 1 kali cukup, nah kenapa dia harus datang lagi? Kalau itu bukan negosiasi. Mungkin kalau saya pahami dari alur pikirannya si Dondita. Misalnya di Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu." Jadi dia mungkin stop sampai di situ. Dan menafsirkan bahwa ini Yesus Kristus lagi negosiasi. Dia datang pertama kali. Baru dia datang lagi. Ya harusnya kalau misalnya dia rela, harusnya dia nggak seperti itu. Dia nggak usah ulang-ulang gitu. Itu apa versi di pemikiran Donita. Iya. Nah, gimana cara kita menanggapi seperti itu? Iya, tapi memang kalau kita baca kalimat ini, memang kesannya seperti Yesus itu berharap Tidak terjadi gitu. tidak terjadi. Iya. Iya. Seolah-olah gitu. Iya, seolah-olah. Kalau kita baca setengah-setengah gitu. Ya, kalau setengah-tengah, ya kan sepenggal-penggal begitu, jadinya Tuhan Yesus tidak rela. Kan seperti itu. Nah, jadi peristiwa di Taman Getsemani ini adalah terjadi sebelum penangkapan. Ya. Jadi ini terjadi sebelum penangkapan. Jadi Tuhan Yesus berdoa dulu di Taman Getsemani ini dengan 3 orang muridnya diajak, dan 3-tiganya ini rupanya tidur terus, gitu kan? Jadi di dalam doa Tuhan Yesus ini mau ditegaskan begini, bahwa memang tidak ada cara lain, gitu. Harusnya dipahami seperti itu, Pak. Betul. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia. Manusia berdosa. Dosa manusia kan harus dijatuhi hukuman. Jadi penyaliban Tuhan Yesus itu tidak mungkin tidak terjadi. Maka kata Tuhan Yesus tadi kan waktu disuruh mereka beli pedang tadi, itu untuk menggenapkan apa yang sudah ditulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Bahwa memang Mesias itu akan menyelamatkan dengan cara menanggung hukuman dosa semua manusia lewat apa? Mati di atas kayu salib. Begitu. Jadi itu harus digenapkan. Nah, ditegaskan di dalam doa Tuhan Yesus ini memang benar-benar tidak ada cara lain dan memang itu harus itu caranya. Jadi kalau ada manusia berpikir ada ide cara lain untuk menyelamatkan dia dari hukuman dosa selain lewat bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah sebenarnya Tuhan Yesus lewat cerita ini membantah itu semua. Gitu. Jadi kalau ada orang berpikir masuk surga lewat sembahyang, itu dibantah lewat ini. Kalau ada orang masuk surga berpikir lewat melakukan hukum Taurat, perbuatan, amal, ibadah, segala upacara-upacara keagamaan, ini dibantah ini oleh Tuhan Yesus. Menegaskan itu ya Pak. Ya, di dalam doanya ini. Jikalau mungkin, biarlah cawan ini berlalu. Jika ada cara lain selain lewat penyalibannya, penderitaannya, biarlah itu berlalu. Nah, apakah bukan itu kehendakku, tapi kehendakmu. Gitu. Tapi apakah itu tidak bisa? Apakah itu tidak masuk kepada logika Donditan tadi? Negosiasi. Nah, Enggak. penutupnya di ayat 45 harusnya. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Kemudian ayat 46, bangunlah. Marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, jadi Tuhan Yesus kalau tidak rela, ya pergi dia kan, gitu kan? Hilang aja gitu ya Pak. Hilang aja dia lari kan gitu. Kan sebelumnya udah berhasil meloloskan diri juga ya Pak. Iya. Tapi Tuhan Yesus malah nanti kan kita baca cerita berikutnya tentang tadi yang Petrus motong telinga Malkus tadi, malah Petrus yang berbuat begitu, suruh pedangnya itu sarungkan.
memang sang kamu, saya nggak bisa panggil Malaikat. 12 pasukan malaikat. Emang kamu kira saya nggak bisa panggil malaikat buat bela saya gitu gitu. Iya. Apa Begitu. sang kamu saya nggak bisa ngilang? Ya, tetapi itu kan harus terjadi. Ya. Gitu. Karena apa? Satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia itu adalah lewat itu. Tuhan Yesus di Injil Yohanes itu berbicara bahwa seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian anak manusia itu harus ditinggikan. Nah, cerita di padang gurun itu kan orang Israel memberontak. Gitu. Dipatok ular tedung dan banyak yang mati. Nah, Musa bilang, Tuhan ini bagaimana caranya ini supaya mereka tidak mati semua? Kan kalau nggak disetap ini habis semua, siapa yang dibawa ke Israel? Dipatok ular semua. Habis semua. Kan memberontak semua bangsa kan gitu. Nah, Musa mohon-mohon. Akhirnya Tuhan bilang, buat ini tiang begitu, kemudian ular sangkutkan begitu, tinggikan ular itu. Itu melambangkan sesuatu. Itu melambangkan juru selamat yang akan mati di atas kayu salib. Karena apa? Masalahnya kok jadi lucu Pak? Kenapa harus Ular gitu. Kan ular lambang Lambang apa dari iblis. Jadi Kan- kayak ini dipakai jadi lambang apotek kan. Oh iya, jadi obat gitu ya Pak. Apotek kan ular itu melingkar. Iya iya. Tapi kalau apotik melingkarnya di gelas Pak. Itu berarti ular melingkar. Ya. Jadi kenapa Pak ular? Karena posisi Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah berposisi menanggung semua kutuk yang harusnya manusia tanggung kan begitu. Oh. Maka disebutkan dengan ular. Nah, dia berposisi sebagai orang yang menanggung hukuman semua orang. Jadi semua dosa dia tanggung di atas kayu salib itu. Jadi seperti Musa di padang gurun itu, orang selamat itu cuma disuruh pandang saja. Gitu. Hidup gitu Pak. Ya, jangan bikin apa-apa. Pokoknya pandang saja. Nah, ketika memandang ular itu yang ditinggikan Musa, ular tembaga itu kan, mau dipatok bagaimanapun tidak mati. Ini menggambarkan apa? Bahwa kita diselamatkan di dalam Tuhan Yesus itu memang bukan usaha, bukan harus lakukan apa, tetapi menaruh iman bahwa kematian Yesus itu adalah kematian kita, maka kita akan diselamatkan. Sorry Pak, ini kejadian orang Israel yang dipatok ular itu banyak itu bukan apa sih namanya? Apa sih cerita yang enggak cerita gambaran gitu yang enggak nyata? Oh, itu nyata. Ini kejadian benar. Itu kejadian nyata. Itu Jadi orang Israel itu diserang sama ular gitu. ya karena kan mereka memberontak kepada Dihukum. Tuhan, dihukum Tuhan. Oh. Dan Pakai Musa, ular gimana tedung nih itu. Tuhan supaya jangan kami habiskan begitu. Nah itu mengekspresikan bahwa orang keselamatan itu diperoleh bukan dengan usaha, tapi keselamatan itu diperoleh dengan beriman. Hanya memandang saja gitu ya. Gitu. Jangan malah kalau orang berpikir terlalu gampang masa mandang aja sembuh, nah, malah nggak mau mandang, mati dia, kan gitu. Mati dia. Padahal cuma mandang. Apa sih memandang kan gitu. Nah banyak orang berpikir keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu terlalu mudah. Malah jadi nggak mau. Aneh kan gitu. Pengen cari jalan Lalu sendiri. ini apa modalnya cuma iman gitu. Modal Iya, cuma iya betul Pak. Karena gini loh Pak. Karena orang hanya di dalam kekristenan saja lah yang mengajarkan bahwa masuk surga itu pasti. Jadi karena masuk surga itu pasti, maka saya bebas boleh bikin apa aja gitu loh. Karena kan pasti. Jadi itulah katanya orang Kristen. Coba kamu perhatikan, banyak kan orang Kristen bahkan penyebaran agama Kristen itu disebarkan lewat cara menjajah gitu. Karena kan Ya awalnya. udah pasti gitu selamat. Jadi lihat lah orang Kristen banyak yang begini banyak bebas berbuat dosa karena pasti. Gitu. Sebenarnya begini, ketika orang memandang Yesus di atas kayu salib itu dosa-dosa saya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Kira-kira orang yang memandang terus kepada Yesus berpikir tidak, oh kalau begitu saya akan bikin dosa banyak-banyak lah. Kan Yesus tanggung. Ada nggak berpikir begitu? Kan tidak. Justru akan berpikirnya, aduh,
harusnya saya nggak bikin dosa. Dosa saya, karena dosa saya Yesus harus menanggung begitu berat penderitaan. Kan begitu. Nah, maka orang Kristen yang benar-benar memandang kepada Yesus, dia akan menjauh dari dosa. Hidup semakin kudus, hidup untuk menyenangkan Kristus. Karena tahu pengorbanan Yesus itu sudah teramat mahal, begitu. Jadi bukan Yesus tidak rela disalib, bahkan dari awal-awalnya Tuhan Yesus itu sudah tahu tujuan dia mau datang, gitu. Coba kita buka Injil Yohanes pasal 10 itu ayat 11 sampai 15. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya. Jadi dia sudah tahu tuh, dia mau memberikan nyawanya nih. 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi Tuhan Yesus dengan sukarela Memberikan nyawanya. dia memang sudah tahu dia memang akan memberikan nyawanya untuk domba-dombanya, gitu. Dia bukan domba upahan, ya. Dia domba bagi gembala yang baik bagi domba-dombanya. Dia gembala yang baik bagi kita. Dia bukan akan melarikan diri, dia memang akan menyelamatkan, bahkan menyerahkan nyawanya bagi kita. Seperti itu. Jadi sebetulnya yang nggak rela disalib itu Donitan. Nggak rela. Yesus disalib cuma Donitan yang nggak rela. Kenapa nggak rela? Sesuai dengan imannya. Nah, Pak, ini sangat menarik, Pak. Tapi dari pernyataan-pernyataan Donitan, kalau kita lihat tadi kan mungkin kita sudah bahas mengenai tampar pipi kanan dan beri pipi kiri. Nah, saya mau ini gitu ya, mau minta Bapak supaya bisa menjelaskan tentang sebenarnya Donitan salah dalam memahami tampar pipi kanan dan kasih pipi kiri ini, karena dia kan berkata kalau Yesus Kristus menolak untuk ditampar misalnya, kenapa kamu tampar aku? Dan ini akan menyerang kata-kata Yesus Kristus berkata bahwa ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Kenapa seolah-olah dari pernyataan Donitan itu seolah-olah Yesus Kristus tidak konsisten Dengan pengajaran di mana ya harusnya kalau diajarkan bahwa hei kamu, kalau misalnya ada orang yang menampar pipi kanan kamu kasihlah pipi kiri kamu. Nah, kenapa kalau kejadian itu diperhadapkan kepada Yesus Kristus, dia berkata bahwa kenapa kamu menampar aku gitu. Nah, seolah-olah ini kan sesuatu hal yang kontradiksi, ya kan? Nah, ini mungkin pemirsa yang dari rumah juga ingin penjelasan seperti itu supaya tidak salah paham mengenai pengajaran Yesus Kristus. Sebenarnya pengajaran yang pipi kanan ditampar terus kasih pipi kiri itu sepaket sama orang yang minta pakaian kasih sekalian jubahnya gitu loh. Nah kalau itu saya terusin, kalau ada yang malah kamu kasih sekalian dompet-dompetnya, itu kan boleh begitu. Ya. Kan gitu kan. Kalau ada orang mau colong motor kamu, sekalian kasih mobilnya. Kan, kan bisa begitu gitu. Nah, kalau kita pahami, kalau misalnya ini kan bagi orang-orang yang berpikir kritis atas pengajaran itu. Nah, ada banyak orang yang tidak mengerti tentang Alkitab, tapi dengan dalam status dia adalah orang Kristen. Orang Kristen awal, dia akan terjerumus dan mudah percaya kalau dia tidak dijelaskan kenapa Yesus Kristus berkata demikian. Gini. Ini ada polemik juga di antara mereka yang menolak pengajaran begini. Bahkan Donitan sendiri berpikir bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Yesus itu sangat baik. Kan gitu. Beliau juga pernah bilang bahwa sebenarnya Donitan juga pernah berkata bahwa ini luar biasa baik. Saking baiknya Donitan nggak bisa ngakuin. Nah, makanya dia ngalap. Iya. yang bisa lakukan hanya Yesus kata dia. Tapi ternyata nggak bisa lakukan. Aduh, kacau. Makanya saya bilang ini memang akhirnya mereka berbalik menyerang omongannya sendiri. Di video sebelumnya dia bilang yang bisa lakukan Yesus. Sekarang demi kepentingannya dia bilang Yesus juga menyangkal kan gitu. Nah jadi kan yang kita lihat saat ini gini, karena mungkin ada orang berkata begini. Oh iya, kalau misalnya nonton videonya Donitan, ya kan? Iya benar juga kok, Yesus Kristus ketika ditampar
dia malah bilang kenapa kamu tampar saya. Nah, di lain sisi dia berkata bahwa kalau misalnya harusnya kan di pikiran orang Donita itu sebenarnya begini. Kalau misalnya Yesus Kristus sudah ditampar pipi kanannya, harusnya kasih pipi kiri, bukan malah berkata bahwa kenapa kamu tampar saya. Iya, iya. Ya kan? Itu kan menunjukkan kekonsistenan di dalam pikirannya Donita. Iya, iya. Nah, dan itu akan membuat orang-orang Kristen awam akan berpikir Donditan ini benar gitu. Kalau tidak ada penjelasan tentang pengajaran Yesus Kristus tentang kasih pipi, kalau misalnya ada orang yang menampar pipi kanan kamu, kasih pipi kiri. Ya. Begini, Gitu. kita kan sudah bahas khusus Iya, itu ya. Karena nggak bisa mempraktekkan ajaran Tuhan Yesus, maka Donditan Jadi mualaf. Sebenarnya gini, Gini. ajaran ini sebenarnya nggak boleh dipraktikkan Iya. sama dua hal. Satu mualaf, satu biring tinju, Pak. Ya begini, makanya kan gini, menafsirkan Alkitab, melihat pengajaran Iya, masuk Alkitab akal. itu jangan lepas dari konteks dari Iya, ayat iya. itu. Iya. Nah, kalau Yesus berkata kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, itu konteksnya adalah begini. Tuhan Yesus mau mengganti hukum. Kalau kamu pernah mendengar firman, kalau kamu gigi ganti gigi, mata ganti mata, kan begitu. Iya. Nah, itu adalah mengutip di dalam kitab Perjanjian Lama. Hukum Nah, Taurat, kitab ya. Perjanjian Lama itu menjadi hukum sipil untuk bangsa Israel. Bangsa Israel itu Secara sendiri. keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Artinya itu menjadi hukum. Kalau kita kan jadi KUHP-nya. Dan itu untuk jadi pegangan dari hakim untuk menghakimi kesalahan. Iya. Jadi kalau di dalam Perjanjian Lama ada kasus orang meninju orang giginya hilang, ya kan? Dia juga nggak boleh balas tinju begitu. Oh, Tapi kalau misalnya istilahnya gigi ganti gigi Itu itu datang kepada hakim. oh, hakim ponis. Gitu. Oh, bukan kayak saya udah ditonjok, saya balas gitu. Oh, enggak gitu. Diserahkan kepada Malah- hakim. Ini langsung kering tinju ini tadi. Iya, itu langsung kering tinju jadinya kan. Oh, Jadi itu hukum itu menjadi hukum Sipil. mereka untuk bagaimana hakim itu mengatur kehidupan masyarakat. Oh. Kan gitu. Makanya kalau ada yang kedapatan berbuat zina, itu tidak langsung bisa dilempari dengan batu begitu. Dibawa kepada tua-tua, Imam-imam. imam-imam begitu yang jadi hakim begitu di kota begitu, biasanya di pintu gerbang begitu kan. Nah ini, kemudian dijatuhkan hukuman baru dirajam dengan batu begitu. Oleh masyarakat Yahudi, bangsa Yahudi. Ya, sesuai dengan Hmm, hukum Taurat kan begitu. Nah sekarang Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu terima saya, hukumnya itu kan diganti, bukan itu lagi, Diperbaiki, lebih tinggi. Disempurnakan. Iya. kan gitu. Nah sekarang tampar pipi kiri kasih pipi kanan itu kalau Tuhan Yesus jadi hakim, jadi memerintah Jadi Israel, raja, jadi jadi raja, raja. itu Seperti itu. hukumnya. Kan begitu. Oh. Nah sekarang kan Tuhan Yesus ditolak Israel. Jadi hukum itu akhirnya diterapkan di mana? Di jemaat. Yang menerima Yesus Kristus. Kan gitu. Nah di jemaat itu diterapkan begitu. Nah dengan orang luar itu berlaku hukum di mana kita berada kan gitu. Nah kalau kita di Indonesia ini KUHP. KUHP kan gitu. Kita ditampar pipi kiri, kita bisa boleh lapor polisi tidak? boleh. Lapor dong. Boleh. Nah tetapi kalau di dalam antar jemaat kan gitu. Antar jemaat kita menerapkan hukum yang Tuhan berikan. Berarti apakah itu. hukum yang dimaksud ini mengacu kepada hukum yang dikhususkan untuk jemaat? Ya karena kan itu sebenarnya hukum itu kan mau menggantikan hukum sipil untuk bangsa Israel. Oh, oke. Kan gitu. Nah kalau Yesus Kristus diterima Diterima. sebagai raja, maka hukum Tuhan Yesus itu akan berlaku Untuk untuk semua orang Israel. semua orang Israel. Oke. Kan begitu. Nah, Karena dia tiang penopang dan dasar kebenaran. Oh, hukumnya- Tetapi karena ditolak oleh orang Israel, maka tiang penopang dari dasar kebenarannya Beralih berpindah ke kepada jemaat lokal. jemaat. Nah, jadi kehidupan antar jemaat kita itu berlaku hukum yang itu. Yang Tuhan Jadi, ajarkan. Tuhan ajarkan gitu. Clear, Reh. Jadi kalau antar jemaat ya kan nggak boleh balas-balasan. Nah, apakah hukum ini, maksudnya hukum yang di Perjanjian Lama, yang gigi ganti Ganti gigi. gigi, Itu apakah itu akan berlaku sampai sekarang untuk bangsa Israel? Ya sekarang bangsa Israel kan sudah jadi ada presidennya, ada hakimnya. Ya, mereka akan revisi sendiri loh.
hukum sipilnya kan begitu. Ada perkembangan sendiri. Enggak, maksudnya kalau Yesus Kristus tujuan untuk menyempurnakan itu harusnya kan hukum yang seperti yang kita baca ini harusnya untuk semua orang, Pak. Kalau kita pahami, karena gini, Ya kan nggak semua orang terima. Sekarang kan nggak semua orang terima Tuhan Yesus kan. Yang terima Tuhan Yesus lah hukum itu berlaku. Iya, itu masuk akal. Oke, Karena kan presidennya langsung Tuhan Yesus. Maka undang-undang yang berlaku itu gitu loh. Ya sekarang di mana Tuhan Yesus memerintah ya di dalam jemaat kan gitu. Iya, kan dia jadi kepala ya Pak. Betul. Kepala jemaat ya Kepala Pak. jemaat. Jadi di dalam jemaatlah tidak boleh balas-balasan. Malah diperintahkan untuk dulu-duluan menghormati. Tetapi kalau kita berinteraksi dengan orang luar, dengan ketemu penjahat, ya kan? Kita mau dibegal, mau ditodong, Kita boleh lawan. boleh lapor polisi. Iya. Kan itu nggak salah. Bukan ditampar tepi kiri, kasih kanan, kasih dompet, bukan. habis semuanya. Nah, dan kasus Tuhan Yesus itu ditampar oleh prajurit Mahkamah Agama itu kan juga bukan begini, bukan Tuhan Yesus, kenapa kamu tampar aku? Maksudnya begini, apa salah saya? Itu mau menunjukkan bahwa memang pengadilan itu Tuhan Yesus dibawa kepada pengadilan ini Injil mencatat dengan jelas supaya apa? Pembacanya itu memang mengerti bahwa di semua pengadilan dunia tidak mendapati kesalahan Yesus Kristus. Tuhan Yesus ditampar itu kan bukan kesalahan, bukan karena Tuhan Yesus salah. Tuhan Yesus jawab pertanyaan imam besar. Imam besar cari salahnya. Tuhan Yesus bilang, aku cuma tanya itu orang-orang yang di bait suci. Aku hanya mengajar, tanya mereka. Kan gitu. Langsung dipukul. Begitu jawabmu sama imam besar. Seolah-olah Yesus Kristus tidak menghargai imam besar. Menurut si Prajurit. itu. Kan begitu. Wah, Tuhan Yesus kan berkata, boleh tanya mereka semua, ada salahkah? Apa yang aku lakukan? Kan nggak ada. Begitu. Bahkan nanti di pengadilan Pilatus cuci tangan. Tidak menemukan kesalahan. Memang tidak menemukan kesalahan. Luar biasa ya. Begitu. Jadi sengaja desain pengadilan itu dicatat oleh para penulis Secara Injil. detail, Pak ya. Detail, memang untuk membuktikan bahwa Yesus tidak ada salah. Memang juru selamat itu memang tidak boleh ada dosa karena dia akan menanggung dosa, menjadi korban. Jadi Yesus dihukum bukan karena salahnya, tetapi karena dia menjadi korban dari Manusia berdosa. dosa kita. Jadi mengenai Donditan, dia tidak mau percaya Yesus rela disalib, gitu kan? Tidak mau percaya Yesus itu Tuhan. Sebenarnya Tuhan Yesus juga sudah prediksi. Iya. Coba dibuka Yohanes pasal 10 ayat 24 sampai 28 ini. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Kalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Jadi Donditan sebenarnya sudah baca cerita disalib, Yesus disalib, Yesus rela disalib. Tapi nggak percaya. Tapi dia mau percaya. Tidak percaya. Gitu. Dia mau percaya. Terus Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya. Ini Donditan mesti nggak percaya lagi. Dua kali. termasuk di Udah 2 sini. kali. Oke. Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Iya. Alasannya. Terus Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Iya. Dan aku memberikan hidupku yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. ya, jadi seperti Donditan, dia tidak mau mendapat hidup yang kekal. Kayak gitu. Kenapa? Ya karena sebenarnya dia bukan dombanya Tuhan. Gitu. Pengikutnya. Bukan pengikutnya. Jadi dia termasuk kambing liar, Pak. Iya. Betul. Ya. Serigala berbulu domba. Jadi padahal Tuhan memberikan hidup yang kekal. Tuhan mau memberikan hidup yang kekal kepada orang yang mau percaya, bertobat dari dosa-dosanya dan setuju bahwa
penyaliban Tuhan Yesus adalah penjatuhan hukuman atas dosanya. Jadi seperti kita yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka memang kita dihitung tidak akan dihukum lagi, karena hukuman yang harusnya dijatuhkan kepada kita itu sudah dijatuhkan pada diri Tuhan Yesus. Sehingga kita yang sungguh-sungguh sudah bertobat dan percaya kepada Dia, kita bisa berkata kapan saja kita mati, kita pasti masuk surga. Amin. Bicara tentang hukuman, Pak. Ini kan seperti pengetahuan orang pada umumnya. Ada dosa yang sengaja dan ada dosa yang tidak sengaja. Kan gitu. Biasanya kalau orang dosa yang sengaja, orang sadar. Artinya kan karena sengaja dia sadar gitu. Dan akhirnya biasanya kalau sadar nih, kita ngomong kebiasaan lah ya. Biasanya sewajarnya orang sadar kan akhirnya dia minta ampun sama Tuhan, Pak. Kan gitu. Nah permasalahannya kan adalah bagaimana dengan dosa yang orang nggak tahu. Ya, maksudnya saya sendiri nggak sadar saya berdosa. Gitu. Iya. Bisa contoh menyakiti hati orang. Misalkan lewat omongan. Bisa jadi lewat tindakan bisa loh. Menurut kita itu baik tapi menurut orang nggak baik dan akhirnya menyebabkan orang sakit hati. Yang sakit hati kan contoh Pak Yus. Ya ngomong yang sakit hati Pak Yus, malah saya tahu. Kecuali Pak Yus ngomong kan gitu. Nah, permasalahannya adalah bagaimana saat orang berbuat dosa, lalu dia tidak sadar, itu dosa ya Pak, tidak sadar, dan dia bahkan nggak punya kesempatan untuk minta ampun sama Tuhan. Di ujung hidupnya sebelum minta ampun, dia sadar dosanya enggak. Apakah hukuman atas dosa itu juga Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib? Sudah Yesus tanggung. Jadi ketika kita secara pribadi mengaku diri orang berdosa, setuju dan percaya bahwa Yesus itu menanggung hukuman untuk dosa kita, maka lingkup dosa yang ditanggung Yesus adalah dosa yang dulu, dosa sekarang, bahkan dosa yang akan datang. Itu artinya apa? Itu artinya semua dosa kita sudah ikut selesai di atas kayu salib. Bahkan yang akan kita lakukan sekaligus. Ya, bahkan yang akan kita lakukan ke depannya. Kita akan jatuh ke dalam dosa gitu. Kan upah dosa kan maut. Tetapi semaut yang harusnya ditimpakan kepada kita atas dosa-dosa yang kita jatuh ke dalam dosa sekalipun, itu sudah selesai pada diri Tuhan Yesus. Apa Pak Riko mau tanggung sendiri dosanya? Iya, amit-amit Pak Yus. Makanya konsep kita adalah kita percaya Yesus itu menanggung seluruh dosa kita. Bukan sebagian dosa kita, tetapi semua dosa kita. Loh, kalau begitu saya sering kali loh Pak, saat kita berdiskusi, saya jelaskan paham ini. Tapi tanggapan orang jadi begini loh. Loh, sombong amat kamu, pasti masuk surga. Gitu, dosanya kamu sudah ditanggung semua. Kamu merasa sudah suci, sehingga kamu sombong seperti ini, sehingga kamu terlalu pede, pasti masuk surga. Kesannya seolah kita yang punya kunci surga, gitu loh Pak. Gini, kalau sombong itu adalah kita masuk surga itu usaha kita. Itu lebih sombong lagi. Gitu. Kenapa kamu masuk surga? Saya sangat baik. Gitu, kan? Iya. Saya banyak amal. Gitu. Itu sombong. Banyak uang. Saya banyak uang, saya sudah bagi-bagi. Ya, gitu. Saya sudah bikin 15 tempat ibadah. Ya, itu kan sombong namanya. Nah, tapi kita ini punya kepastian masuk surga bukan karena kita, tetapi karena apa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib bagi kita. Makanya kita nggak bisa sombong di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa sombong. Di hadapan orang juga kita nggak sombong. Karena kita dikasih, gitu. Dikasih anugerah karena apa dosa kita yang harus kita tanggung sendiri, Tuhan Yesus tanggung. Nah, balik kepada apakah Tuhan Yesus rela? Ya sungguh Yesus rela. Dan bagaimana murid-murid mencatat itu? Kalau kita baca beberapa ayat bahwa menyatakan bahwa Yesus rela gitu. Saksi mata aja bilang Yesus rela. Bagaimana donitan yang nggak lihat bisa bilang nggak rela? Itu aneh juga. Gitu. Lebih tinggi lagi dia berarti. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 24. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya.
Iya, berarti Yesus siapa? Yesus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulut Yesus. Ketika Yesus dicaci maki, Yesus tidak membalas dengan caci maki. Ketika Yesus menderita, Yesus tidak mengancam, tetapi Yesus menyerahkannya kepada Dia. Ini Dia siapa ini, Pak? Allah Bapa. Allah Bapa yang menghakimi dengan adil. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Iya, jadi Petrus tahu, dia saksi mata Tuhan Yesus itu rela untuk disalib. Bahkan Petrus yang mencegah kan, jangan, nggak boleh disalib, gitu kan. Malah Tuhan Yesus bilang, kamu ini iblis. Gitu. Jadi memang Tuhan Yesus tahu, beberapa kali juga disampaikan kepada murid-muridnya, kita harus ke Yerusalem, anak manusia harus menderita. Petrus nggak rela Yesus disalib, dan Yesus bilang itu iblis. Ya, dia mau sok pahlawan Petrus itu kan. Berarti siapa saja yang nggak rela Yesus disalib bisa disebut ajaran iblis ya, Pak? Betul, karena itu mau berpikir menggagalkan program keselamatan untuk manusia. Tapi karena misalnya dia karena terlalu mengasihi Yesus kan, kalau misalnya kita terlalu gimana ya gitu ya sama orang, kita kan nggak takut kehilangannya. Kan? Jadi kalau Sama lah kayak Petrus kalau gitu kan. Hilman nih hidup di masa Yesus. Hilman mengasihi Yesus nggak? Ayo dong, saya tanya mengasihi. Iya. Hilman hidup di zaman Yesus, melihat penyalipan Yesus, kira Yesus ditangkap. Hilman kira-kira mau pilih tolong Yesus atau biarkan Yesus disalib 2, atau justru mendukung tentara Roma untuk salibkan Yesus? Kalau secara pribadi sih saya harus, kalau saya juga tidak ada hak untuk menolong Yesus Kristus. Petrus saja mau menggagalkan itu kan. Tapi kalau saya secara pribadi, kalau saya ada saat itu, saya akan memeluk Yesus Kristus. Saya hanya memeluknya saja. Memeluknya saja. Karena pasti akan terjadi. Memeluk sambil cium kayak Yudas apa gimana? Saya nggak mungkin terjadi kayak Yudas. Begini mengenai kejadian itu kan itu tidak mungkin terjadi. Iya. Karena jangan-jangan. Tapi ini kan ekspektasi yang berandai-andai. Jadi kalau di zaman Yesus masih ada sebelum penyaliban, kalau yang tujuannya menggagalkan penyaliban Yesus itu dari iblis. Kalau yang gini, kalau yang sekarang ada berita Yesus tidak disalib, Yesus diserupakan, itu pengajaran sesat. Tapi yang meneriaki salibkan dia dihukum juga loh. Iya. Salibkan dia. Padahal itu iblis itu. Itu dihukum juga. Di zaman Yesus, ya kan, orang yang mencegah Yesus disalib itu perbuatan iblis. Nah, kalau hari ini ada pengajaran Yesus tidak disalib, Yesus diserupakan, itu pengajaran sesat. Iblis juga berarti. Tapi kalau saya pahami, waktu itu juga iblis juga kan mau Yesus mati kan? Kan nyuruh Yudas. Ya kan? Maksudnya walaupun itu kan dari niat hati Yudas yang awalnya kan. Jadi berjasa sih. Jadi berjasa gitu. Seolah-olah gitu. Tapi kan maksudnya begini, semua orang pada waktu itu kan belum jelas bagaimana sebenarnya penyaliban itu untuk menanggung dosa semua manusia. Iya. Itu masih misteri semua. Oh gitu ya Pak. Gitu. Malaikat saja kan masih misteri bagi malaikat. Pengen tahu Injil itu kan masih misteri waktu itu kan begitu. Pengen tahu. Iblis kan juga bingung-bingung. Iblis juga bingung-bingung. Maka kadang kadang mau serahkan kan gitu. Kadang nanti menghalangi kan gitu. Dia bingung-bingung nih kan gitu. Nah Petrus itu juga kan masih dalam kebingungan lah, dia berkata jangan disalib kan begitu. Tetapi setelah kebangkitan Tuhan Yesus, tidak ada kebingungan lagi. Oh itu memang satu-satunya cara. Kan? Petrus menulis tadi kan, tipu tidak ada pada mulutnya, dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Jadi pasti Petrus itu menyesal sekali itu ngomong begitu, ngomong sampai dia sok-sokan mau cegah, sok-sokan angkat pedang, gitu kan, motong kupingnya Malkus. Makanya dia rela disalib terbalik tuh Pak. Betul. Dia nggak mau sama kayak Yesus. Berarti begini, saya ngerti caranya jawab pertanyaan Donitan ini. Kalau Donitan tanya ke saya akan jawab gini, saya tidak bisa tentukan sikap.
Malaikat aja bingung apa kita. Kayak gitu deh kira-kira. Iya, harusnya Ya, itu begitu. yang bener ya, Pak. Kira-kira kita nggak bisa memaksa untuk menjawab itu. Iya, malaikat aja bingung apalagi Makanya saya. kan Pak Yusuf pernah ngomong kan dari apa satu berapa Oke. itu. Ya kan, misalnya berapa dia pernah ngomong kan? Ya kan? Iya, iya. Yang ngomong bahwa di muka bumi ini ada tiga kategori umat. Umat, Pertama umat penantian, kedua umat penggenapan, yang ketiga umat kebingungan. Nah ini Donitan dalam kebingungan ini. iya, 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 iya. Nah masalahnya dia belum termasuk umat, Pak. Umat kebingungan. Dia orang kebingungan. Baik, memang seru sekali memang diskusi tentang Alkitab. Karena memang selain orang-orang yang mendukung Alkitab, percaya kepada Alkitab, kita suka kupas itu. Apalagi juga tentang orang-orang yang menyerang Alkitab. Kita suka mengkupas itu karena untuk menyatakan kesalahannya. Iya. Baik, Pak Kurnia, ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup. Baik, saudara, kalau Anda sudah melihat video ini dari awal sampai terakhir, Anda bisa menarik kesimpulan sendiri mana yang lebih masuk akal. Saudara, memang keberadaan Alkitab itu mau tidak mau akan melahirkan dua golongan. Ya, tidak mungkin ada golongan ketiga yang netral. Golongan yang pro dan golongan yang kontra. Sebenarnya dunia ini selalu begitu. Jadi apapun yang dinyatakan pasti ada dua golongan. Nah, yang pro tentu akan percaya kepada keberadaan Alkitab atau memang eksistensi Alkitab. Dan dia percaya seutuhnya bahwa Alkitab itu adalah satu-satunya firman Allah. Tetapi bagi yang kontra, nah ini dia. Mereka akan berusaha mencari kesalahan Alkitab. Kalau Anda bayangkan begini, kalau Anda mencoba mencari kesalahan Alkitab, itu sama dengan Anda mencoba mencari kesalahan Tuhan. Iya. Gitu. Yang tidak mungkin Anda bisa temukan. Kalau Anda mau coba cari kesalahan saya, gampang sekali. Banyak. Banyak. Jangan Mungkin ngomong banyak. Mungkin bisa secara manusiawi. Ngomongnya banyak, semangat amat. Jadi tersinggung saya. Ya, kalau orang mau cari kesalahan manusia, tentu akan banyak sekali manusia bisa menemukan kesalahan manusia lain. Tetapi kalau Anda berusaha mencari kesalahan Tuhan, Anda berusaha mencari kesalahan Alkitab di mana yang menulisnya adalah Tuhan sendiri, tentu mustahil Anda bisa temukan itu. Tetapi kami berkata begini, ujilah segala sesuatu dan pedanglah yang baik. Alkitab sudah dengan jelas dia tidak perlu ditopang oleh kitab yang lain untuk membuktikan bahwa dia benar-benar adalah firman Allah. Cukup dirinya sendiri yang menjelaskan kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Amin. Amin. Selamat malam, Pak Kurnia. Ya. Selamat malam, Firman. Selamat malam, Pak Yusias. Kalau Anda suka dengan video ini, Anda boleh kasih like. Oke, Anda bisa share supaya orang lain bisa mendengarkan video ini dan orang lain juga menerima berkat yang sama seperti Anda terima. Dan jangan lupa kalau mungkin Anda ada pertanyaan, bisa ketik di bawah kolom komentar dan bisa jadi kami akan memberikan jawaban atas setiap pertanyaan Anda. Dan bisa jadi nanti akan ada episode khusus untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kolom komentar. Terima kasih Bapak dan saudara-saudara yang menemani saya di tempat ini. Selamat malam dan salam Maranatha.